This is PJ Oka Voice. Aloha, genki desu ka? Apa kabar? PJ Oka Voice kembali hadir bersama saya Steve Mipur dalam sejarah olahraga episode Olimpiade bagian kedua. Pada part sebelumnya diceritakan mengenai sejarah, tujuan, dan fungsi Olimpiade kuno dalam peradaban manusia hingga awal dibentuknya Olimpiade modern di Prancis. Ternyata Olimpiade yang menjadi bagian pesta olahraga sedunia menyimpan begitu banyak kisah menarik yang pernah terjadi. Mulai dari hingar-bingar pembukaan Olimpiade modern pertama yang dibuka oleh Raja George pertama dari Yunani, hingga kisah-kisah menarik dalam Olimpiade Tokyo di era pandemi COVID-19. Kesuksesan penyelenggaraan Olimpiade modern yang pertama dimulai pada tahun 1896 yang mencatat peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting yang pertama adalah keberhasilan James Brandon Connolly dari Amerika Serikat melalui cabang lompat jangkit sebagai orang pertama yang menjadi juara Olimpiade. Setelah 1527 tahun lamanya, kompetisi ini terhenti. Peristiwa lainnya datang dari seorang pengusaha berkebangsaan Yunani bernama George Averrof yang menyumbangkan sebanyak 920.000 drachma untuk merenovasi Stadion Panathinaiko sebagai ikon Stadion Olimpiade modern. Untuk mengingat akan jasa-jasanya, maka didirikan patung Averrof di luar Stadion Panathinaiko. Sementara patung James Brandon Connolly pun didirikan di Boston, Amerika Serikat. Olimpiade Paris tahun 1900 menjadi sebuah catatan besar dunia karena berhasil menyertakan peserta wanita sebanyak 22 orang sebagai atlet-atlet wanita pertama yang bertanding di Olimpiade. Sementara itu, 4 tahun berselang di Olimpiade Saint Louis, seorang atlet lari maraton yang pertama dari Afrika Selatan bernama Lentau Nyane mengikuti perlombaan. Kejadian unik pun terjadi saat ia mengakhiri perlombaan dengan menempati urutan ke-9 karena keluar dari lintasan dan dikejar oleh seekor anjing. Para ahli pun berpendapat, bila kejadian itu tidak terjadi, maka Lentau Nyane dapat memenangkan perlombaan. 12 tahun berselang, peristiwa lainnya di Olimpiade Berlin terjadi, yaitu diumumkan secara resmi batalnya pesta olahraga sedunia karena Perang Dunia Pertama meletus. 4 tahun kemudian, terjadi berita besar lainnya, yakni di mana Hungaria, Jerman, Austria, Bulgaria, dan Turki dilarang mengikuti Olimpiade karena dianggap bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia yang Pertama. Peristiwa besar lainnya yang terjadi pada Olimpiade Paris yang berpengaruh secara luas pada sejarah Olimpiade, yaitu diperkenalkannya moto Olimpiade, Citius, Altius, Fortius, yang berarti lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Berlanjut pada Olimpiade Amsterdam 4 tahun berikutnya, menjadi sebuah gelaran pertama bagi atlet Asia meraih medali emas. Adapun hasil tersebut diraih dari cabang lompat jangkit yang dipersembahkan oleh Mikio Oda, dan dari cabang renang 200 meter gaya dada dipersembahkan oleh Yoshiyuki Tsuruta, dan keduanya berasal dari Jepang. Tahun 1936 di Olimpiade Berlin terjadi sebuah catatan penting lainnya dalam sejarah Olimpiade, yaitu diperkenalkan obor Olimpiade sebagai semangat persaudaraan dalam pesta olahraga 4 tahunan sejagat. Namun sangat disayangkan, dalam 2 kali Olimpiade berikutnya, perlombaan olahraga sedunia tersebut harus dibatalkan karena Perang Dunia Kedua meletus.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Olimpiade London berhasil menyiarkan perlombaan Olimpiade melalui tayangan televisi untuk pertama kalinya. Dan 4 tahun kemudian, kontingen Indonesia tampil untuk pertama kalinya di Olimpiade Helsinki. 36 tahun kemudian, perjuangan tim Indonesia berbuah manis kala meraih medali untuk pertama kalinya pada Olimpiade Seoul tahun 1988 yang dipersembahkan oleh trio panahan putri, yaitu Lilis Handayani, Nurfitriana Saiman, dan Kusuma Wardani. Sejak saat itu, tim Indonesia selalu meraih medali dalam Olimpiade, terutama melalui cabang bulu tangkis seperti yang diraih oleh Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Ricky Reksi, Chandra Wijaya, Tony Gunawan, Taufik Hidayat, dan lain-lain. Torehan demi torehan prestasi yang berhasil diukir oleh anak bangsa dalam gelaran Olimpiade tak pernah surut, sekalipun banyak halangan dan rintangan yang menghadang. Memasuki tahun 2020 menjadi sebuah cobaan terbesar bagi masyarakat dunia yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Namun, Olimpiade tetap diselenggarakan meski diputuskan tanpa penonton dan diselenggarakan pada tahun 2021. Beragam kisah pun tertuang dalam Olimpiade Tokyo, mulai sebagai Olimpiade termahal sepanjang sejarah, pawai obor terlama selama 121 hari, medali-medali Olimpiade yang terbuat dari limbah daur ulang elektronik bekas, hadirnya 5 cabang olahraga baru, munculnya atlet-atlet independen dari Rusia, dan adanya atlet-atlet dari tim pengungsi akibat korban perang. Olimpiade Tokyo berjalan dengan membawa semangat, harapan, dan persaudaraan